Halo teman-teman, selamat datang di video anak buah bagi penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Eiichiro Oda adalah mangaka yang terkenal sangat sayang sekali terhadap karakter ciptaannya. Hal ini menyebabkan jarang sekali ada karakter yang mati di dalam serial One Piece. Seringkali, banyak karakter yang seharusnya mati, tapi di kemudian hari tiba-tiba muncul atau hidup kembali. Dan juga, terkadang ada karakter yang seharusnya mati karena suatu hal tertentu, tapi secara ajaib masih bisa bertahan hidup. Jeng jeng. Inilah kekuatan terbesar di dalam serial One Piece, kekuatan plot armor dari Oda. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 10 momen plot armor yang pernah muncul di dalam serial One Piece, khususnya di masa sebelum time skip. Yang pertama, Zoro melawan Mr. One di Arc Alabasta. Pertarungan Zoro melawan Dust Bones alias Mr. One adalah salah satu duel yang epik di dalam serial One Piece. Ketika Zoro dipenjara oleh Crocodile, Zoro pernah mengeluhkan ketidakmampuannya untuk memotong besi. Nah, ketika Zoro bertarung melawan Mr. One, disinilah Zoro mengembangkan kekuatannya. Mr. One memiliki kekuatan buah Supa no Mi yang membuatnya mampu merubah seluruh anggota tubuhnya menjadi pedang. Kemampuan Mr. One ini mampu membuat Zoro dalam keadaan sekarat dan terdesak. Nah, dalam keadaan sekarat dan terdesak ini, secara ajaib Zoro mempelajari ilmu nafas segala benda, sehingga Zoro mampu menebas tubuh Mr. One. Seandainya Zoro tidak menguasai ilmu nafas segala benda dalam pertarungan ini, Zoro sudah pasti mati di tangan Mr. One. Yang kedua, pertarungan Usopp melawan Mr. Four di Alubarna. Usopp dan Chopper bekerja sama melawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas di Arc Alabasta. Dua anggota terlemah dan penakut di kru bajak laut topi jerami ini tentu bukanlah tandingan bagi Mr. Four dan Miss Merry Christmas yang jauh lebih kuat dan lebih berpengalaman dalam hal bertarung. Mr. Four adalah petarung yang menggunakan tongkat baseball sebagai senjatanya. Salah satu jurus andalannya adalah pukulan 1 ton, dan jurus tersebut mendarat telak ke tengkorak Usopp. Pada dasarnya, jika menurut logika, siapapun pasti akan mati jika dipukul benda tumpul sebegitu kerasnya di bagian kepala. Minimal adalah cedera parah dan menimbulkan efek yang buruk untuk jangka panjang. Ajaibnya di sini, meskipun Usopp terluka parah, Usopp mampu bertahan hidup seakan hal tersebut tak pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Luffy melawan Crocodile Part 2 di Alubarna. Luffy dan Crocodile bertarung sebanyak 3 kali di Arc Alabasta, dan sejauh ini Crocodile adalah salah satu karakter yang paling sering mengalahkan Luffy. Di sepanjang serial One Piece, di pertarungan mereka yang kedua, Luffy membawa sejumlah air yang akan digunakannya untuk melawan Crocodile. Ketika semburan air Luffy meleset, Crocodile lantas mencekik Luffy dan menyerap kandungan air dalam tubuhnya hingga Luffy mengering seperti jenglot. Tapi beruntungnya, semburan air Luffy yang meleset sebelumnya jatuh kembali ke tanah membasahi Luffy, sehingga Luffy selamat dari kematian kali ini. Yang keempat, duel pamungkas Luffy melawan Rob Lucci. Pertarungan Luffy melawan Rob Lucci di Arc Enies Lobby adalah salah satu pertarungan terbaik di serial One Piece, di mana kita mendapati Luffy bertarung menggunakan upgrade kekuatan Gear 2 dan Gear 3-nya. Tak hanya itu saja, kegigihan Luffy ketika bertarung melawan Rob Lucci juga menjadi salah satu alasan mengapa pertarungan mereka ini bisa disebut sebagai salah satu yang terbaik di serial One Piece. Tapi ada satu momen plot armor di sini yang saya rasa sangat kental sekali. Ketika Luffy menerima jurus Roku Ogan dari Rob Lucci dengan telak, seharusnya Luffy sudah tidak bisa apa-apa lagi di sini. Bagaimanapun juga, sejenak kemudian Luffy secara ajaib bisa bangkit dan mengalahkan Rob Lucci setelah itu. Yang kelima, Luffy melawan Magellan di Arc Impel Down. Di tengah-tengah upayanya untuk membebaskan Ace yang dipenjara di Impel Down, Luffy dihadang oleh Magellan yang notabene adalah kepala sipir penjara. Faktanya, Magellan adalah salah satu karakter yang pernah mengalahkan Luffy dalam pertarungan 1 lawan 1. Berkat kekuatan racun Doku no Mi-nya, Magellan berhasil menghentikan Luffy. Setelah kalah melawan Magellan,
Luffy dalam keadaan sekarat di mana tak ada penawar racun yang bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimanapun juga, ketika Bonchan berhasil membawa Luffy kepada Ivankov untuk disuntik serum ajaib, kesempatan Luffy untuk bertahan hidup masih sangatlah kecil. Ajaibnya, berkat kemauan hidupnya yang sangat tinggi, Luffy berhasil selamat. Nomor 6. Ketika Akainu digeprek oleh Shirohige. Perang Puncak Marineford adalah salah satu arc yang luar biasa, di mana banyak karakter kuat dan legendaris saling bermunculan dan bertarung satu sama lain. Salah satu pertarungan terbaik yang tersaji di sini adalah ketika Shirohige melampiaskan amarahnya kepada Akainu. Akainu yang berhasil membunuh Ace menjadi sasaran utama amukan manusia terkuat di dunia ini, meskipun digeprek menggunakan kekuatan Gura-Gura Nomi hingga kepalanya penyet. Ajaibnya Akainu masih bisa bertahan hidup. Begitu juga dengan Shirohige. Meskipun hampir separuh kepalanya hilang dan hangus karena dicakar oleh kekuatan magma Akainu, Shirohige masih sempat mengamuk beberapa kali di Marineford sebelum benar-benar menemui ajalnya di tangan si anak durhaka Kurohige. Yang ketujuh, ketika Sabo ditembak meriam oleh Tenryubito. Sabo adalah sosok yang dianggap sebagai saudara oleh Luffy dan Ace. Kita bisa melihat kemunculan Sabo untuk pertama kalinya dalam flashback Luffy setelah arc perang Puncak Marineford. Mereka bertiga tumbuh dan berpetualang bersama di wilayah kerajaan Goa. Suatu ketika, Sabo memutuskan untuk berlayar sebagai bajak laut lebih awal daripada kedua saudaranya. Di tengah perjalanannya, kapal yang dikendarai Sabo berpapasan dengan kapal Tenryubito. Tenryubito yang merasa jijik melihat kapal bajak laut Sabo menembakkan meriamnya tanpa ampun ke kapal Sabo hingga kapal kecil tersebut meledak dan hancur berkeping-keping. Di arc Dressrosa, terungkap bahwa Sabo selamat dari kejadian tersebut karena diselamatkan oleh Dragon. Nomor 8. Pell, awal dari legenda Will of P. Ketika Luffy bertarung melawan Crocodile untuk yang ketiga kalinya, Pell menemukan bahwa Crocodile telah menyiapkan sebuah bom yang mampu meledakkan seluruh ibu kota Alubarna. Ketika Vivi dan para kru bajak laut topi jerami tidak bisa menjinakkan bom tersebut, Pell berinisiatif untuk membawa bomnya sejauh mungkin dari ibu kota. Bom yang dibawa terbang oleh Pell meledak di angkasa bersama dengannya. Ibu kota Alubarna pun selamat. Tapi kemudian kita bisa mengetahui bahwa Pell ternyata selamat dari ledakan tersebut, karena ketika Pell terjatuh ke tanah setelah bomnya meledak, Pell dirawat oleh seorang dokter di satu daerah terpencil di tengah gurun pasir. Yang ke-9, Bonchan melawan Magellan. Setelah berhasil membantu Luffy dan para tahanan yang lain kabur dari Impel Down dengan cara menyamar sebagai Magellan, Bonchan dipergoki oleh Magellan yang asli. Setelah sedikit adegan yang sangat mengharukan dengan Luffy yang menghubungi Bonchan melalui Denden Mushi, Bonchan tanpa ragu menerjang Magellan yang sangat marah waktu itu. Di sini bisa diprediksi bahwa Bonchan tak akan bisa menang bertarung melawan Magellan dan kekuatan racun Doku-Doku Nominya yang sangat mengerikan. Tapi di halaman sampul manga One Piece chapter 666 From the Depths of the World, kita bisa mendapati bahwa Bonchan masih hidup dan menjadi Ratu Okamalen yang baru di Impel Down. Yang ke-10, Kapten Buggy melawan Mihawk. Ketika Kapten Buggy memimpin pasukan napinya di Perang Puncak, secara tak sengaja Kapten Buggy dan pasukannya tersapu oleh badai pasir krokodil. Lalu, secara tiba-tiba, Kapten Buggy ditangkap oleh Luffy dan dijadikan sebagai perisai ketika Mihawk mencoba untuk memotong Luffy. Kapten Buggy pun terpotong menjadi dua, tapi baik-baik saja berkat buah iblis bara-bara Nominya. Sedikit melompat ke masa depan setelah Perang Puncak Marineford, Mihawk pernah menjelaskan kepada Zoro bahwa semua pedang bisa menjadi sebuah Kokuto alias pedang hitam. Mungkin saja proses penghitaman pedang tersebut tentu saja melalui penggunaan haki. Nah, ketika di arc Marineford, Kapten Buggy pernah dicincang dan dipotong-potong menggunakan pedang hitam milik Mihawk.
Tapi bukannya mati, tebasan Mihawk hanya mampu membuat Kapten Buggy menjadi marah. Dan inilah plot armor terkuat di serial One Piece sejauh ini. Ketika Luffy masih kesakitan menahan pukulan Katakuri dan Kaido, meskipun Luffy telah melapisi tangannya dengan haki, Kapten Buggy justru tak mempan ditebas meskipun tebasannya berasal dari pedang yang dilapisi haki. Hal ini karena Kapten Buggy adalah karakter kesayangan Oda, jadi harap maklum jika hanya Kapten Buggy yang bisa segini. Bisa begini maksudnya. Itulah 10 momen plot armor yang terdapat di dalam serial One Piece, khususnya di masa sebelum time skip. Momen plot armor favorit kalian ada di nomor berapa? Beritahukan momen plot armor favorit kalian di kolom komentar. Berikan like untuk video ini, bagikan juga ke teman kalian supaya teman kalian tahu kalau kekuatan terbesar Oda adalah plot armor yang lebih tebal daripada plat baja kapal perang. Subscribe sekarang juga jika kalian belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.